Dia tidak tahu kalau Putri juga merasakan hal yang sama seperti dirinya. Cara dia mengusap kepalanya adalah hal yang normal baginya. Kenapa dia merasa terkejut? "Tuan Presiden, saya akan keluar sebentar." Dia tidak menunggu jawabannya, dan dia berbalik dan pergi. Ketika dia berlari keluar tenda, dan melihat dua pengawal yang menghentikannya belum lama ini, dia tersenyum kepada mereka dan berkata, "Kakak, apakah kalian selalu bersama Tuan Presiden?" Mereka berdua meliriknya, tapi ternyata mereka meliriknya tidak berani menjawab. Mereka tidak melupakan tatapan tajam presiden mereka ketika gadis kecil itu memanggil mereka saudara belum lama ini. "Saya tidak bermaksud jahat. Saya hanya ingin bertanya bagaimana bahu Pak Presiden bisa terluka?" Dia tidak bisa bertanya langsung kepada presiden, karena presiden tidak mau mengakui apapun kepadanya. Namun dia sangat penasaran dengan apa yang terjadi, sehingga dia bisa mencegah hal serupa terjadi lagi. Namun, betapapun menggemaskannya dia, kedua pengawal itu berdiri diam seperti patung. Mereka tidak bergerak sama sekali. Dia tidak bisa mendapatkan apapun dari mereka. Dia perlu memikirkan cara lain. Dia pasti tahu bagaimana kakak David bisa terluka. Begitu dia pergi, Gavin keluar. Dia menatap dingin ke arah kedua pengawal itu dan berkata, "Kalian berdua tidak perlu mengikutiku lagi. Bantu tim penyelamat di sana." Kedua pengawal itu merasa ada konflik di hati mereka. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun, dan mereka juga tidak menanggapi guci kecil. "Mengapa Pak Presiden menghukum mereka?" Sekretaris Martin, Putri berlari ke arahnya. "Bolehkah aku meminta sedikit waktumu?" "Apa itu?" Nada bicara Sekretaris Martin terdengar tidak ramah, dan pada saat yang sama, dia mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia berpikir bahwa gadis muda ini tampak seperti seseorang yang tidak dapat menanggung kesulitan sama sekali. Sinyalnya masih mati, dan kita tidak bisa melakukan panggilan telepon apapun. "Bolehkah aku menggunakan saluran telepon resmimu sebentar?" Dia bisa saja mengganggu kakaknya David jika dia ingin menelepon. Namun, dia tidak ingin kakak David mengetahui apa yang akan dia lakukan. Jadi dia harus bertanya secara diam-diam kepada Sekretaris Martin. Di antara orang-orang di sekitar Pak Presiden, dia hanya bertemu dengan Sekretaris Martin. Dia berpikir bahwa dia akan menyetujuinya untuk menelepon. Tanpa diduga, ketika Sekretaris Martin mendengar apa yang dia katakan, dia tidak langsung memasang wajah datar dan menjawab, "Gadis kecil, kita berada di daerah bencana. Setiap panggilan telepon yang kita lakukan sangatlah penting dan vital. Itu tidak dimaksudkan untuk kalian anak-anak yang bisa diajak bermain-main." Putri berbicara kepadanya dengan sopan, namun dia menanggapinya dengan kasar. Sebenarnya, dia sudah lama berada di sini. Untuk merawat yang terluka, dia sangat sibuk sehingga dia hampir tidak punya waktu untuk bernapas. Bagaimana dia bisa bermain-main? Putri selalu menjadi orang yang berakal sehat. Jika kamu berbicara dengannya dengan baik, dia akan bersikap sopan. Jika kamu memperlakukannya dengan kasar, dia tidak akan tinggal diam. Sekretaris Martin, kamu adalah sekretaris Tuan Presiden. Kata-kata dan tindakanmu tidak mewakili identitasmu, itu mewakili identitas Tuan Presiden. Saya bisa memaafkanmu, karena berbicara kepada saya dengan sikap seperti ini, tapi harap diingat bahwa kamu harus bersikap sopan kepada orang lain di masa depan. Saya tidak akan membiarkan siapapun mencoreng citra Presiden. Kata-katanya yang benar mengejutkan pejabat berpengalaman seperti Sekretaris Martin, dan dia kehilangan kata-kata. "Sekretaris Martin, apakah kamu mendengar saya?" Dia bersikeras untuk mendapatkan jawaban Sekretaris Martin. "Aku tahu." Saat dia terlihat tegar, Sekretaris Martin mengambil langkah mundur. Dia tahu kata-katanya benar.
Martin bekerja sebagai sekretaris presiden, dan dia bertugas menyampaikan pesan-pesan Tuan Presiden. Dia adalah perpanjangan tangan Tuan Presiden. Di mata orang lain, cara bicara dan sikapnya mewakili karya dan citra Bapak Presiden. Jadi, bolehkah aku menelepon sekarang? Faktanya, dia masih bersikeras untuk menelepon. Lakukan apa yang kamu mau. Sekretaris Martin jauh lebih sopan padanya. Terima kasih. Karena Sekretaris Martin sangat sopan, Putri memperlakukannya dengan senyuman. Dia ingat kata-kata pamannya. Dia mendorongnya untuk lebih banyak tersenyum, karena tersenyum berpotensi mengubah hasil pekerjaan seseorang. Putri akan mengingat setiap nasihat yang diajarkan oleh para tetua di keluarganya, yang menurutnya berguna. Dia bisa menerapkan banyak nasihat mereka dalam hidupnya. Misalnya, pamannya adalah seorang psikolog. Ketika dia masih muda, pamannya selalu menggunakan dia sebagai tikus laboratorium. Setelah sekian lama, dia bisa menebak apa yang dipikirkan kebanyakan orang, tapi seringkali tidak akurat. Putri ingin menelepon Kenzo. Meskipun dia sangat tidak senang dengannya, dialah satu-satunya yang dapat membantunya mendapatkan perbekalan untuk membantu kakak David. Untuk membantu kakak David, dia akan pergi ke ujung bumi tanpa ragu-ragu. Putri, kamu benar-benar pergi ke lokasi bencana. Setelah panggilan tersambung, meskipun ide penelepon disembunyikan, orang di dalamnya ujung telepon yang lain langsung tahu siapa dia. Apakah kamu sudah menyiapkan perbekalan yang aku minta kamu persiapkan? Meskipun dia bertengkar dengannya malam sebelumnya dan menutup telepon, dia tahu bahwa dia akan tetap melakukannya. Selama bertahun-tahun, sepertinya dia selalu seperti ini. Dia akan melakukan semua yang dia minta, tetapi dia telah mendengarkan beberapa omelannya. Jika saya mengatakan tidak, apa yang akan dilakukan Nona Putri yang Maha Kuasa terhadap saya? Apakah kamu akan mengabaikan saya sepanjang hidupmu? Atau apakah kamu sudah memikirkan cara lain untuk menghadapi saya? Kenzo berbicara dengan sangat tenang, tapi dia sedang terburu-buru. Ketika dia mendengar nada suaranya, dia benar-benar ingin menghajarnya. Apakah kamu sudah mempersiapkannya atau belum? Banyak tempat yang tidak memiliki cukup air, tenda, dan jaket termal di lokasi bencana. Ini gerimis, dan langit semakin gelap. Jika mereka tidak mendapatkan perbekalan tepat waktu, banyak orang akan kedinginan malam ini, jadi Putri merasa cemas. 10 helikopter akan segera mengirimkan perbekalan melalui udara. Sudah hampir waktunya. Sebelum Kenzo selesai berbicara, beberapa helikopter terbang dari langit. Helikopter tersebut berbeda dengan helikopter militer. Putri menghitung ada 10 helikopter, jadi harus diatur oleh Kenzo. Sepertinya helikopter sudah tiba. Jaga dirimu baik-baik dan bantu kakak David keluar. Kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih kepadaku. Lagi pula, ini dari Sandiga, bukan aku, lanjut Kenzo menjelaskan. Terima. Saat dia ingin mengucapkan terima kasih, Putri menelan kembali kata-katanya. Lupakan saja, dia bahkan tidak menginginkan rasa terima kasihnya. Kenapa dia harus banyak bicara? Sekretaris Martin, sebuah organisasi yang baik hati, mengirimkan beberapa perbekalan. Kirim orang untuk mengambilnya. Putri menutup telepon dan mendesak Sekretaris Martin. Sekretaris Martin juga baru saja mendengar apa yang dia katakan di telepon. Dia benar-benar ingin tahu, organisasi seperti apa yang bisa melakukan hal ini secara efisien dan ramah. Mereka mengerahkan 10 helikopter untuk mengirim perbekalan pada saat yang genting ini. Ini sungguh melegakan bagi mereka. Guci kecil, apa nama organisasi yang kamu sebutkan ini? Sekretaris Martin perlu mengetahuinya, karena dia perlu memberikan penghargaan yang besar kepada organisasi tersebut untuk mendorong lebih banyak perusahaan dan organisasi melakukan perbuatan baik bagi warganya di masa depan.
Putri tersenyum manis dan berkata, "Sekretaris Martin, kamu benar-benar ingin tahu?" Sekretaris Martin mengangguk. "Ya, tentu saja." Putri memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta sesuatu. "Kalau begitu, kamu harus memberitahuku satu hal terlebih dahulu." Sekretaris Martin bertanya, "Ada apa? Bagaimana Pak Presiden bisa mendapatkan luka di bahunya?" Dia tampak bersikeras untuk mendapatkan jawabannya. "Itu terjadi saat gempa susulan terbesar hari ini." Sekretaris Martin mengatakan yang sebenarnya, tidak berpikir bahwa itu adalah masalah yang memalukan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.